Salam buat teman semua. Kita bertemu lagi seperti biasa, yaitu di channel saya Empu Glol. Dan saya akan berusaha menjelaskan atau menjawab beberapa pertanyaan dari saudara-saudaraku yang ada di konten YouTube yang telah saya buat. Dan pertanyaan-pertanyaan itu rasanya sangatlah penting dan berguna buat kawan-kawan yang lainnya juga. Semoga kawan-kawan yang lain yang pemula bisa tahu dan mengerti atas penjelasan ini. Jadi pertanyaannya, Empu, bagaimana dengan pembuatan mandau ini? Karena seperti di daerah Jawa-Jawa zaman dulu, yang namanya pembuatan keris pasti akan melakukan ritual semacam puasa itu sebelum pembuatan keris yang ada ini. Apakah mandau itu juga demikian, Bu Glol? Pertanyaannya seperti itu. Jadi pertanyaan yang sungguh sangat sederhana dan bagus sekali, itu biar kawan-kawan semua sama-sama mendengar dan tahu bagaimana pembuatan mandau ini dari awal hingga selesai, seperti itu. Seperti biasa sambil merokok. Jadi untuk pembuatan mandau biasanya ada berbagai macam tata cara. Kadang-kadang si pembuat mandau ini dia tidak menempa, kadang mengambil bilah mandau dari penempa lainnya. Yang penting masuk dalam kategori bilah yang bagus, meski itu bukan tempilan. Seandainya untuk mandau lain-lainnya atau mandau kerja juga tak apa dibuat. Tapi kalau mandau tempilan biasanya jikalau itu pesanan atau pembuatannya pasti secara khusus. Tempilan bilahnya itu sangat diperhatikan sama sekali, bentukan-bentukannya itu supaya jangan ada miring, ada peot sedikit, ada bekas pukulan yang enggak berlebihan, kelihatan lebih sedikit. Nah itu sangat dijaga sama sekali. Jadi pembuatan mandau ini mulai bilah hingga pembuatan sarung, gagangnya sampai selesai. Apakah ini melalui ritual puasa seperti yang dilakukan oleh empu-empu keris yang ada di Pulau Jawa sebelumnya hingga saat ini? Jadi kalau untuk pembuatan mandau, untuk kami di orang benua, Dayak benua, saya nggak tahu kalau untuk saudara kami di Dayak lain, itu kami tidak ada melakukan ritual puasa seperti itu. Nah, kami tidak ada melakukannya itu. Tapi meski kami tidak melakukan ritual puasa, biasanya setiap pembuatan bilah mandau itu kita lakukan dengan mengukur. Seandainya pemesannya si A atau si B,
Nah, itu dia itu layaknya ukurannya sekian sesuai dari namanya seumpamanya. Nah, terus pembuatan bilah ini diserpuh bukan pagi hari, bukan sore hari, tetapi diserpuh pada tengah hari pas di terik matahari agar serpuhannya bagus. Nah, itu salah satu. Terus pembuatan sarungnya yang dipastikan itu pasti sarung pilihan yang bagus, gerunggang bebaret atau gerunggang biasa atau benggeris. Sekalah-kalahnya kalau tidak ada kayu lain, seumpamanya dengan secara terpaksa memakai kayu ulin. Nah, seperti itu. Nah, jadi di dalam pembuatannya kita tidak ada melakukan ritual secara khusus. Tidak ada. Tapi ketika mandau ini jadi, ketika mandau ini selesai dengan sempurna, semua sudah terpasang, maka di sana disitulah akan dilakukan ritual oleh si pembuat tadi. Ritual yang dilakukan oleh si pembuat tadi itu nggak mesti harus dilihat, nggak mesti harus diketahui oleh si pemesan mandau, karena itu ritual yang kita lakukan secara pribadi kita. Artinya mandau ini telah selesai, kita serahkan kepada si pemiliknya, seumpamanya si B. Nah, seperti bahasa saya yang terdahulu yang mengatakan artinya meminta agar mandau ini ketika berada dengan si tuannya yang baru tadi bisa melindungi, bisa membawa keberkahan, bisa membawa kemuliaan serta lain-lainnya dalam hal yang baik tentunya seperti itu. Itu untuk di dalam mandau. Perlu saya ulangi, kita orang benua tidak ada melakukan puasa mutih segala macam untuk pembuatan bilah mandau, nggak ada. Itu ada meski ada cara lainnya orang benua lakukan untuk pembuatan bilah ini tadi sebelum dibuatkan sarung, sebelum dibuatkan gagang mandau, itu juga tidak puasa. Seumpamanya bilah mandau ini ketika selesai diantar ke tempat-tempat yang dianggap keramat. Nah, ditaruh di sana semalam 2 malam dengan niat tertentu, ditaruh di daerah-daerah yang mengandung sesuatu hal yang angker seumpamanya, dengan meninggalkan bahasa-bahasa mantra di sana oleh si pembuat mandau ini tadi, agar mandau tersebut bilahnya bisa ada semacam roh atau kekuatan di dalamnya di situ. Nah, setelah itu baru dibuatkan sarung serta lain-lainnya. Seperti itu. Jadi untuk proses lainnya kayaknya nggak ada. Proses lainnya maksudnya untuk berpuasa itu tadi nggak ada. Tapi kalau di luar puasa, sebenarnya di dalam pembuatan mandau ini banyak sekali. Ya, untuk saya Mpugulol menguraikan mungkin terlalu banyak. Ini salah satu gambaran untuk pembuatan mandau tempilan ini tadi. Terus ada pertanyaan juga dari, mohon maaf, musim batuk karena musim hujan. Ada pertanyaan juga mengatakan, Empu, apa bulu macan dan bulu burung itu hanya diperuntukkan kepada gagang mandau hulu kenohong saja atau hulu baleng saja? Apakah mandau lain tidak memakainya?
di dalam untuk kategori Mandau benua. Nah, jadi untuk bulu macan ini pada umumnya itu kebanyakan diperuntukkan Mandau gagang kemau atau gagang baling. Itu bulu macan. Kalau pada mandau-mandau lainnya itu hampir-hampir nggak ada. Ya, jadi termasuk pakak sangka atau gagang jenis lamet bauk atau hulu tunggur itu dia tidak memakai kulit macan atau bulu macan. Seperti itu. Jadi seandainya ada teman-teman atau saudaraku atau adik-adik yang pemula di sini menemukan mandau benua yang selain jenis hulu baling atau kemau memakai bulu macan, ternyata itu mandau benua. Kemarin Empu ada ngomong katanya nggak ada. Saya tidak mengatakan tidak ada. Saya tidak mengatakan itu tidak ada, tapi sebenarnya kebanyakan. Tuh, jadi kebanyakan yang memakai itu hanya hulu baling dan hulu kemau. Jadi untuk bulu macan ini mandau-mandau lainnya hampir-hampir tidak ada. Seperti itu. Jadi hampir-hampir tidak ada, bukan berarti tidak ada. Mungkin bisa dimengerti dari bahasa Empu ini. Jadi untuk hulu tungur sendiri, hulu tungur beberapa kampung yang pernah Empu datangi dan saya juga dari kecil memang kehidupan memegang mandau. Dan selain itu saya juga ibu, bapak, nenek, kakek memang asli orang benua. Saya tidak berdarah campuran, mohon maaf, bukan berarti saya membedakan, enggak. Supaya teman-teman tahu semua. Artinya untuk masalah mandau, saya artinya dari kecil memang kehidupan saya itu. Dan untuk di budaya orang benua, saya berani mengatakan kalau di Mandau bukan saya lebih tahu, tapi saya sangat banyak tahu karena kehidupan saya memang di situ. Nah, jadi itu. Jadi kalau untuk hulu tungur memang dia tidak pakai bulu macan, tidak pakai kulit macan, itu nggak pakai. Ketika teman-teman atau saudaraku ada ketemu, ada Empu kemarin saya ketemu, saya beli dari toko antik, sumpamanya di kota Samarinda atau di mana, barang tua itu hulu tungur ada bulu macannya Empu, barang tua. Mohon maaf, kalau di tradisi kami yang asli, yang benar-benar asli zaman dulu, tempo dulu, kalau hulu tungur itu tidak ada pakai bulu macan. Hulu tungur tidak ada pakai seletuk. Itu. Meski dia sama-sama tingkatan tingginya. Hulu tungur tidak ada pakai bulu macan, tidak ada pakai seletup. Yang pakai seletup, pakai bulu macan itu hanya hulu kemau dan hulu baling. Itu yang memang aslinya. Nah, jadi kenapa kok bisa ada? Hal ini namanya juga barang antik. Bisa-bisa saja yang mana kelihatan orang selera, gagangnya dicabut ditukar ke sini, sarungnya ditukar ke sini, cabut bilah ditukar ke sana, masukkan ke sarung lain. Kan itu bisa-bisa terjadi di dunia antik. Itu yang penting kelihatan bagus. Nggak ada masalah menurut orang antik, kan ketika orang suka dengan harga yang fantastis. Nah, seperti itu. Tapi ketika orang bertanya masalah budaya kepada Empu, langsung ke masalah tradisi, seperti biasa, saya Empu Glol harus bercerita yang masalah budaya aslinya. Bukan saya mengklaim atau melarang, enggak.
Seperti biasa empu nggak boleh melarang, itu hak orang, dosa kalau empu melarang. Itu rezeki orang lain, nggak boleh. Cuman di sini tetap empu bercerita masalah nilai seni budaya orang benua yang sebenarnya, yang aslinya, yang real seperti itu. Ketika ada yang membantah omongan empu, bahasa empu, boleh kita adu referensi. Boleh ketemu sama saya. Rasanya kalau untuk orang-orang di orang benua banyak yang kenal saya. Itu boleh. Artinya pakar dari manapun boleh kita sama-sama. Itu. Cek diri cek apa cross check lagi apa yang empu katakan. Itu seandainya jika dia memang ahli mandau di dalam dunia permandauan, siapa namanya? Untuk orang benua boleh kita ketemu sumpamanya dia mana, tapi dalam sisi positif. Seperti itu yang perlu diingat, bukan untuk mengadu, enggak. Dalam sisi positif yang mana yang sekiranya yang memang benar. Nah, karena saya Empu Glol juga untuk mandau ini, di samping memang kehidupan saya masalah mandau, saya juga pembuat mandau. Saya pembuat mandau bukan baru. Itu. Mungkin yang nonton di sini banyak yang belum lahir. Tahun 86, 87 saya sudah memegang pisau. Sudah beberapa mandau saya buat meski tidak dijual. Mungkin ada yang masih bayi di sini. Itu. Umur saya bukan muda lagi, saya sudah 47 tahun. Sedikit lagi mau 50. Berbicara karya, banyak karya saya di hulu, meski saya bukan yang terbaik. Itu. Saya juga pengukir belontang, banyak belontang tempelak yang pernah saya buat. Kalau di seputaran Kecamatan Tanjung Isui, Kabupaten Kutai Barat, rasanya nama Gelol itu nggak asing. Itu. Banyak yang tahu. Bukan berarti saya yang terbaik, nggak. Ini berbicara masalah karya, apa yang pernah saya buat, apa yang pernah saya lakukan untuk budaya, seni, tradisi, dan adat kami orang benua. Saya nggak pernah main-main. Dan saya juga ngomong di konten YouTube saya ini, mengapa saya harus mengatakan demikian? Karena untuk di Indonesia nama Gelol orang banyak nggak tahu siapa itu. Mungkin saja orang ini hanya ngomong-ngomong masalah Dayak, sedangkan di kampungnya dia bukan siapa-siapa. Kan bisa saja terjadi seperti itu. Saya berani berbicara ngomong di YouTube atas dasar seni dan budaya, karena saya memang benar-benar adalah salah satu pelaku dari budaya orang benua itu langsung. Dan saya peseninya langsung. Terus yang lain peseni juga empu, katanya empu. Saya tidak menyatakan kalau empu sendiri. Empu salah satunya di antara kawan-kawan peseni, di antara kawan-kawan pelaku budaya yang banyak kok di Kutai Barat itu selain saya. Ada berapa deretan nama, meskipun saya tidak disebutkan di sini banyak. Itu yang lain-lain. Seperti itu. Jadi itu untuk masalah mandau. Nah, jadi bagi adik-adik atau anak-anakku yang nonton di sini, atau saudara-saudaraku yang ketika satu umur dengan empu, nggak jauh, itu moga saja apa yang pernah ku sampaikan lewat konten YouTube ini, meski kita tidak bertatap muka secara langsung, bisa membuka pikiran, wawasan untuk masalah mandau. Itu karena untuk masalah mandau ini nggak main-main loh. Kalau mandau tempilan itu harganya juga itu cukup wah. Saya tidak bisa menyebutkan jumlah nilai, tapi cukup wah kalau untuk tempilan. Apakah nilai nominal tempilan ini
bisa disamakan dengan nilai Mandau biasa, tergantung si pembuat. Nah, kembali ke apa yang saya omongkan pagi tadi. Mandau itu tidak ada standar harga. Sana yang lain jual 50 juta, saya jual 50 ribu sumpamanya. Lompu kok jual 50 ribu, rugi. Kalau saya merasa tidak rugi, saya merasa untung. Kenapa repot? Itu kan urusan saya, karya saya kan seperti itu. Nah, jadi hal-hal semacam ini sebenarnya nggak perlu dibahas, nggak perlu diributkan. Gitu. Cukup saya ya saya, kamu ya saya, kamu, anda ya anda, seperti itu. Begitu juga dengan pembeli, terserah mereka mau beli dengan siapa. Seumpamanya saya pembeli, menurut saya si B yang lebih bagus, itu kan hak saya menurut saya, bukan menurut yang lain, kan seperti itu. Nah, jadi untuk masalah ini tetap saya Empu Gerul tetap merasa sesuatu hal yang jangan sampai terjadi apa-apa, kita tetap saling bersinergi, saling bersama-sama untuk menjalankan budaya itu. Kalau Empu ini orangnya nggak terlalu repot. Saya ini nggak pernah orang yang mau berdebat dengan orang. Orang bilang karya Empu sumpamanya jelek nggak bagus, saya tetap iya. Buatan Empu itu salah, saya juga iya. Ngapain saya berdebat? Itu saya nggak perlu. Gitu. Cuman kalau sudah menyangkut benua, itu mohon maaf, Empu kayaknya nggak bisa mengalah kalau menyangkut benua. Karena saya harus bercerita masalah kebenaran. Saya nggak mau kalau Mandau yang bukan tempilan dibilang tempilan. Beda loh. Tempilan dengan Mandau biasa, tempilan dengan Mandau kerja beda. Tempilan dengan Mandau souvenir nggak sama. Itu. Kalau ada yang bilang sama, ayo temukan dengan saya. Di mana samanya? Orang Mandau souvenir kok masa bisa sama dengan Mandau tempilan? Itu. Dari bentuk bilah, bentuk sulatan, bentuk tali blawit, ukiran gagang Mandau, dari sarungnya, ukiran sarungnya, sudah nggak sama. Gitu. Tempilan ada anak Mandau yang bisa dipakai, bisa untuk raut. Kalau Mandau souvenir nggak ada anak Mandau. Meski ada anak Mandau, mohon maaf, besinya besi seng. Nggak percaya? Boleh cek. Itu. Saya tidak menjatuhkan, tidak menghina. Jadi untuk meluruskan, jangan samakan Mandau tempilan dengan Mandau souvenir. Seperti itu. Mandau tempilan itu nggak ada ukiran sarungnya timbul-timbul sampai keluar ke sana kemari. Nggak ada. Mandau tempilan itu sarungnya ukirannya kecil pakai pisau. Itu umum. Kalau seumpamanya nggak percaya boleh kita cek lagi. Cross check sama-sama dalam sisi yang positif. Ini untuk tempilan. Seperti apa, Empu? Contoh Mandau tempilan tuh katanya ukiran-ukiran kecil. Kalau saya bilang lihat Mandau nyampu, berarti saya egois. Lihatlah di Tropen Museum Mandau tempilan itu seperti apa. Di sana banyak Mandau tempilan. Itu. Ada nggak kira-kira yang seperti Empu katakan? Ini. Jadi saya minta kepada kawan-kawan, adik-adik, anak-anakku, saudaraku semua yang ada di dalam konten YouTube ketika bertanya, Empu juga memohon agar kiranya pertanyaan itu jatuh kepada sisi yang positif. Jangan sampai pertanyaan itu membuat Empu terpancing menjawab dan menyinggung dari pihak lain. Akhirnya pihak lain tersinggung seperti itu. Nah, jadi jangan sampai. Tuh, karena Empu kalau sudah menanggapi dari pertanyaan itu kan pasti akan bercerita tentang masalah kebenaran. Jadi yang bertanya juga berhati-hati. Kadang-kadang Empu di dalam mengatakan itu kadang bisa lepas kontrol juga, namanya juga manusia biasa, saya bukan malaikat.
Itu bisa salah. Sebijak-bijaknya saya, sebaik-baiknya saya, tak luput dari salah. Saya manusia, penuh dengan dosa. Saya bukan malaikat. Kalau malaikat itu pasti sempurna. Tapi malaikat pernah salah juga ya. Kan pernah salah juga malaikat, apalagi manusia itu. Jadi itu yang saya sampaikan, menjawab pertanyaan yang ada. Semoga saja memuaskan terhadap apa yang kusampaikan mengenai Mandau. Jadi Mandau ini bermacam-macam, apa Hulu Tunggur aja. Nanti Empu akan membahas masalah Hulu Baleng, masalah Hulu Pakak Sangka, masalah Sakang Tanggar. Banyak hulu Mandau di benua itu. Bukan satu. Loh, kata Empu kan satu. Maksudnya Empu satu yang paling tertua, Hulu Tunggur. Itu yang paling tertua di dalam budaya orang benua. Kalau gagang Mandau ini banyak. Kayak Hulu Baleng atau Kemau. Banyak legenda yang menceritakan asal-usul gagang ini diukir oleh siapa. Salah satu legenda yang sangat santer sekali, yang banyak terdengar oleh kalangan orang benua, dan itu diceritakan turun-menurun juga, diukir oleh hantu air atau Taman Royat. Taman Royat, hantu air yang ukir Hulu Baleng, itu Hulu Kemau, bukan diukir oleh manusia asal-usulnya. Coba lihat Hulu Baleng itu ukirannya sampai ke dalam-dalam. Kira-kira ada pisau yang bisa nembus ngukir ke dalam enggak? Kalau zaman sekarang ini banyak alat canggih pakai borcun, mengukir sedalam apa aja bisa dijangkau. Tapi kalau zaman dulu secara akal dan logika, tanduk diukir di dalam sedemikian rupa dan bagus memakai pisau. Saya ini lama loh pegang pisau, nggak bisa saya. Bagaimana cara mengukir di dalam sampai sebagus itu, sampai sampai 3 lapis 4 lapis ukiran, nggak bisa, karena yang ngukir ini bukan manusia, dia adalah makhluk lain, Taman Royat, hantu air. Jadi kita Hulu Baleng, Hulu Kemau ini di dalam tradisi benua kita meniru ukiran hantu air, itu meniru karyanya dia. Kalau bisa sama bagusnya, kalau bisa, tapi kita tetap kalah. Itu tetap dia masterpiece-nya. Itu masalah Hulu Baleng, sedikit bayangan gambaran masalah Hulu Baleng. Berarti hebat juga Hulu Baleng, Bu ya. Udah main-main, bukan diukir manusia, hantu yang ngukir. Wah, saya kepingin memiliki Empu Hulu Baleng karena ini diukir oleh hantu. Nah, itu terserah. Itu. Mungkin juga di daerah lain Hulu Baleng berbeda cerita, lain diukir oleh hantu, itu diukir oleh manusia, namanya ini. Sumpamanya dia memakai pisau itu sebegini-begini bentuknya sehingga bisa menjangkau di dalam sampai 2-3 lapis bisa dia ukir. Pisau seperti apa? Tolong dong ajari Empu. Empu kepingin memiliki pisau yang seperti itu. Karena Hulu Baleng bukan diukir oleh manusia. Itu sejarahnya. Nah, terus Pakak Sangka, Hulu Pakak Sangka, itu bercerita awal mula dari tanduk lumpuk, tanduk yang lepas, tanduk payau. Itu kemudian ditutupi oleh temposo, dimakan oleh temposo tanduk payau ini tadi. Anak yatim piatu ini yang pemalas segala macam dan mau kerja diusir dari kampungnya. Nah, setelah diusir dari kampungnya, dia sampai di tengah hutan sambil bersedih dan menangis menyesali atas kemalasannya itu. Coba dia jadi rajin, nggak mungkin saya diusir sampai begini. Bersandarlah dia di temposo dan tertidur. Ketika bangun tertidur itu, mau beranjak dari tempat tidur, bangkit, lihat ada kayak cabang pohon seperti, oh ini kayak tanduk gitu.
Akhirnya dia gali, cabut, ya lihat cabang tanduk itu yang pakak sangka. Nah, itu bolong-bolong, itu sudah kayak semacam dimakan semut anai-anai. Lalu dia potong di sini, potong di sini, dia sulap, pasang rambut atas bawah, jadilah hulu pakak sangka dari tanduk yang ukirannya sedemikian hebat diukir oleh semut anai-anai. Pulang dia ke kampung. Tidak lama kemudian, ini empu bercerita singkat, sebenarnya panjang ceritanya. Pulang ke kampung, orang kampung melihat gagangnya mandaunya dia paling terbagus di antara mandau-mandau orang di kampung. Orang kampung menyuruh dia ngukir. Mana bisa dia ngukir karena bukan ukirannya dia, ukiran dari semut anai-anai. Diusir lagi, ya seperti itu ceritanya. Ya. Nah jadi bulu pakak sangka itu berawal dari ukiran semut anai-anai. Udah tahu bahasa Indonesia ya, semut apa? Semut aneh-aneh yang temposo, itu semut temposo. Itu. Ulu baleng, ulu kemau diukir oleh hantu air. Itu. Nggak main-main. Kalau masalah ulu mandau ini. Jadi memang bukan diukir oleh manusia dua gagang mandau yang ada ini. Kalau menurut dari legenda orang benua. Banyak sih legenda lain, cuma saya empu gulol nggak tahu legenda lainnya. Yang saya ketahui saya ceritakan, kalau nggak tahu nggak perlu saya ceritakan. Nah, seperti itu daripada salah itu. Oke, hanya itu dapat saya sampaikan. Kita ketemu lagi di lain waktu seperti biasa. Semoga saja ini bermanfaat dan berguna. Mohon maaf kalau ada kata yang salah atau melukai, menyinggung pihak lain, saudaraku yang lain. Terus terang, saya Bugulol, tidak ada satu niat apapun yang negatif yang terkandung di dalam hati ini. Tetap saja saya merasa kita bersaudara, dan apa yang saya sampaikan ini tentunya menyampaikan nilai-nilai seni daripada budaya orang Dayak, terutama kami benua. Seperti itu. Dan terlupa saya ucapkan salam budaya tabe buat kita semua. Amin.